Akhirnya, Yun Yun, Nalanyan-ran, dan semua anggota Sekte Mystiklot menyatukan kekuatan membentuk formasi Sekte Mystiklot untuk menyerang Pelindung Wu. Formasi menutup awan matahari. Teriakan Yun Yun memberikan semangat juang bagi para anggota Sekte Mystiklot. Namun, Pelindung Wu berkata, "Hahaha, kamu ingin berurusan dengan pelindung ini hanya dengan formasi yang rusak. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri." Serangan pedang besar Sekte Mystiklot dihancurkan dengan kabut hitam dengan sangat mudah. Yun Yun tetap mencoba menyerang berkali-kali, namun tetap saja itu tidak berguna sedikit pun. Bahkan keadaan Yun Yun sekarang lebih menyedihkan. Yun Yun berkata, "Hari ini, langit benar-benar ingin melenyapkan Sekte Mystiklot kita." Pelindung Wu sejak awal tidak memperdulikan Sekte Mystiklot. Tujuan awalnya adalah klan Xiao dan jiwa Yao Chen. Sekarang, Pelindung Wu sudah mengalihkan pandangannya ke Shaoyan dan Yao Chen. Sebelumnya, Pelindung Wu dan Yao Chen mungkin berada dalam keadaan imbang, namun sekarang jauh berbeda. Ditambah, Shaoyan yang telah terluka parah, jadi Yao berkata, "Serahkan dia padaku. Kamu harus pergi ke sisi Hai Bodong." Shaoyan menjawabnya, "Guru, kamu..." Yao pun langsung berkata, "Tenang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, tidak akan mudah baginya untuk membunuhku." Dia tersenyum kepada Shaoyan dan dengan kekuatannya dia mendorong Shaoyan ke tempat Hai Bodong berada. Pelindung Wu berkata, "Pelindung ini mengatakan bahwa tidak ada dari kalian berdua yang akan melarikan diri hari ini. Yao Chen, apa menurutmu kamu masih memiliki kemampuan untuk melawanku dengan kekuatanku saat ini?" Yao Chen menjawabnya, "Aku khawatir jika kamu tidak membayar sesuatu, sangat mustahil bagimu untuk bisa mendapatkanku." Kekuatan Bonjiling Flame milik Yao akhirnya berada di genggamannya dengan kekuatan yang besar. Pelindung Wu menjawabnya, "Pelindung ini telah membayar harganya. Oleh karena itu, inilah saatnya bagimu untuk menyerahkan jiwamu." Yao akhirnya mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Kekuatan besar segera meletus muncul di dalam jiwa Yao. Pelindung Wu menjawab, "Jahahaha, apa kamu berencana untuk mengeluarkan semuanya? Namun sudah terlambat sekarang." Kekuatan Pelindung Wu menutupi semua cahaya yang ada. Kegelapan benar-benar membuat semua orang merinding. Yao berusaha sekuat tenaga untuk melawan Pelindung Wu. Pertarungan di atas sangatlah luar biasa. Di bawah tatapan semua orang, Hai Bodong bertanya kepada Shaoyan, "Shaoyan, apa yang harus kita lakukan?" Shaoyan menjawabnya, "Mari kita tunggu dan lihatlah dulu." Pertarungan terus berlanjut. Kekuatan Yao memanglah kuat. Meskipun dalam keadaan tubuh roh, dia masih bisa meminjam kekuatan dari Bonjiling Flame untuk bertarung dengan Pelindung Wu. Namun, setelah Pelindung Wu menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya dengan menyerap jiwa Yunsan dan tetua Sekte Mystiklot itu, membuat perbedaan yang sangatlah besar. Pelindung Wu berkata, "Hahaha, kamu memang layak menjadi Yao Zunzi yang terkenal di seluruh benua. Kamu masih sangat kuat bahkan dalam tahap ini. Namun, berapa lama kamu bisa mempertahankan pertempuran semacam ini?" Yao Chen menjawabnya, "Jika aku dulu tidak percaya bahwa kamu dapat melanjutkan dalam kondisimu kali ini." Pelindung Wu menjawabnya, "Aku juga sangat bodoh daripada menangkap jiwamu yang sangat sulit, karena kamu memperlakukan anak kecil itu dengan sangat baik. Apakah kamu tidak akan menyerah jika pelindung ini menangkapnya?" Pelindung Wu melihat Shaoyan di bawah. Dia buru-buru dengan kekuatan dan kecepatan tinggi berusaha untuk menangkap Shaoyan. Yao Chen berteriak memperingati Shaoyan. Semua orang di bawah ketakutan, namun Hai Bodong, Jie Xingtian dan beberapa dohuang lainnya mengikuti untuk melawan serangan Pelindung Wu dan melindungi Shaoyan. Pelindung Wu berkata, "Kalian melebih-lebihkan kemampuan kalian. Semuanya, enyahlah." Serangan mereka semua tidak berguna dari Pelindung Wu tersebut.
Pelindungmu berkata, "Bocah, ini adalah takdir dari klan Xiaomu. Pelindung ini masih bisa membiarkanmu mati dengan cara yang sederhana dan cepat." Dalam keadaan Xiaoyan sekarang, dia memaksakan dirinya menggunakan Glazed Lotus Hair Flame. Keadaan Xiaoyan dalam situasi luka parah. Bahkan itu tidak dapat bisa menahan serangan dari pelindungmu tersebut. Serangan pelindungmu mendekati Xiaoyan. Cakar hantu yang sangat kuat dengan energi kegelapan hampir mencapai leher Xiaoyan. Namun tiba-tiba, ada kekuatan tersembunyi yang menyerang pelindungmu. Cakar hantu pelindungmu dihilangkan begitu saja. Pelindungmu berkata dengan marah, "Siapa ini? Kamu benar-benar berani untuk ikut campur dalam masalah Hell Ausol kami?" Orang itu tidak lain adalah Medusa atau Cailin yang melindungi Xiaoyan. Medusa berkata dengan dingin, "Nyawanya adalah milikku." Semua orang kaget melihat kemunculan Medusa, Jia Xingtian, Fama, dan semua orang yang ada di sana. Ratu Medusa tetaplah sosok yang sangat menakutkan bagi orang-orang di Kekaisaran Jiama mengenai reputasi yang dahulu kala. Hebodong berkata, "Dari kelihatannya, kemungkinan situasi ini akan menjadi sedikit lebih baik. Tidak perlu panik, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiaoyan." Jia Xingtian menyadari dari kekuatan Medusa saat ini, dia sudah menjadi seorang elit Dozong. Ini tak terduga bahwa dia telah menerobos. Fama berkata, "Ini benar-benar tak terduga. Xiaoyan sebenarnya memiliki beberapa persahabatan dengannya." Yun dan Nalanya Nelan dikejutkan dengan penampilan Medusa. Xiaoyan melihat Medusa di sampingnya. Dia kemudian berkata, "Aku sudah memperkirakan bahwa kamu akan turun tangan membantuku." Medusa masih dengan sikap dinginnya mengelak. "Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Jika tidak, siapa yang akan peduli terkait hidup dan matimu?" Xiaoyan tersenyum dan menjawabnya, "Hari ini, aku akan merepotkanmu karena hal ini. Jika kamu mampu melakukannya, aku tidak akan keberatan menyerahkan hidupku ini kepadamu." Medusa merasakan suatu perasaan tak terduga. Ini adalah pertama kalinya sejak dia berkenalan dengan Xiaoyan bahwa dia menggunakan nada untuk memohon di depannya. Medusa melihat Yalo dan berkata, "Kamu ingin aku turun tangan dan melindungi gurumu itu?" "Ya," jawab dari Xiaoyan. Medusa kemudian menatap pelindungmu. Dia kemudian menjawabnya, "Sulit. Orang ini terlalu kuat, bahkan aku bukan tandingannya. Jika aku melindungimu, aku tidak akan dapat mengalihkan perhatianku untuk melindungi gurumu." Xiaoyan berkata, "Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan guru untuk menangani orang itu?" Medusa menjawabnya, "Gurumu sudah menderita beberapa luka fatal dalam pertarungan sebelumnya. Kekuatan bertarungnya sudah sangatlah menurun. Bahkan jika kita bekerja sama, akan sangat sulit untuk menghentikan orang itu. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia mengambil titik lemah untuk datang dan menangkapmu lagi." Ratu Medusa. Pelindungmu yang mendengar nama itu agak kaget. Identitas Ratu Medusa sejak dulu itu telah ada dan tidak dapat diremehkan oleh siapapun, termasuk Hell Ausol itu sendiri. Pelindungmu berkata kepada Medusa, "Aku akan menyarankanmu untuk tidak ikut campur dalam masalah Hell Ausol kami. Jika tidak, akan terlambat ketika masalah itu tiba." Medusa menjawabnya dengan dingin, "Hidupnya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya." Kekuatan pelindungmu terus berlanjut lebih kuat dari sebelumnya. Meningkatnya kekuatan ini lebih menakutkan, membuat orang biasa sulit untuk bernafas. Ratu Medusa berkata kepada Xiaoyan, "Kalau begitu, aku akan mencoba saranmu itu. Aku akan bekerja sama dengan gurumu." Xiaoyan menjawabnya, "Terima kasih banyak. Xiaoyan akan mengingat bantuan ini." Medusa berkata dengan dingin, "Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Aku hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa itu." Dengan sifat Medusa itu, Xiaoyan lebih memilih untuk diam dan tidak melanjutkan percakapan mereka.
Medusa segera menyerang pelindung Wu dengan kecepatan dan kekuatannya. Diikuti juga dengan Yao Chen di belakangnya. Pelindung Wu berkata, "Hahaha, kenapa? Kalian berdua ingin bekerja sama?" Pertarungan mereka menjadi sangat sengit. Bahkan cukup terlihat pelindung Wu kesulitan melawan mereka berdua. Pelindung Wu berkata, "Sepertinya aku hanya bisa menggunakan teknik itu. Sangat disayangkan. Roh dari seorang elit Dozeng bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan begitu saja." Teknik ini membuat ilusi besar Yunsan di tubuh pelindung Wu. Yun dan Alanya Neran yang melihatnya tidak dapat berkata apapun. Mereka cuma bisa sedih. Kenyataan tentang semua yang terjadi saat ini, penyebab utamanya adalah Yunsan itu sendiri. Pelindung Wu menggunakan teknik semua alam, pemakaman roh. Semua tempat benar-benar terlihat hitam pekat tanpa ada cahaya sama sekali. Semua orang bingung apa yang sedang terjadi. Soyan juga termasuk orang yang tidak bisa melihat gurunya dan Medusa di atas. "Aku ingin tahu bagaimana guru dan Cailin sekarang." Bodong berkata, "Apakah orang ini membuat aktivitas besar hanya untuk membuat kegelapan di mana-mana?" Fama di sampingnya berkata, "Orang itu telah menyebabkan jiwa Yunsan hancur sendiri." Target serangan riak spiritual dari ledakan itu seharusnya adalah guru Yao Chen dan Medusa, atau bahkan Soyan itu sendiri. Oleh karena itu, kita tidak dapat merasakan banyak hal. Ekspresi Bodong dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Fama. Semua orang berhati-hati dan mewaspadai apa yang akan terjadi di kegelapan tersebut. Soyan menggunakan inti api Glazed Lotus Hair Flame untuk melihat di kegelapan. Sekarang, Medusa dan Hyalo bersama-sama menghadapi pelindung Wu. Tekanan spiritual yang tiba-tiba muncul ini juga dirasakan oleh Bodong dan yang lainnya. Namun, mereka tidak dapat melihat melalui kegelapan ini seperti yang dilakukan oleh Soyan. Karenanya, mereka hanya bisa berkata, "Apa yang terjadi? Apakah mereka bertempuran di atas?" "Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan," ucap dari Fama. Serangan besar menyerang Medusa dan Yalo dengan sangatlah kuat. Medusa dan Yalo menggunakan semua kekuatan mereka untuk menahan serangan dari pelindung Wu. Untungnya, mereka masih bisa menahannya, walau dengan konsekuensi yang besar. Medusa terluka, dan Yalo semakin lemah sekarang. Pelindung Wu berkata, "Hahaha, Yao Chen, pelindung ini mengatakan akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanganku hari ini." Pelindung Wu terus berusaha menyerang Medusa dan Yao Chen lagi. Medusa masih bisa bertahan dari semua serangan pelindung Wu. Namun Yalo tidak demikian. Sekarang tubuh Yalo semakin lemah, bahkan hampir sudah tidak terlihat. Di bawah serangan tajam pelindung Wu, Yalo melihat Soyan di bawah dengan tersenyum. Dia berkata, "Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di sisimu di masa depan. Kamu harus mengandalkan diri kamu sendiri untuk segala hal di masa depan. Haha, setelah sekian tahun, kamu juga bukan lagi anak kecil seperti dulu yang selalu membutuhkan gurunya untuk selalu menemaninya. Di masa depan, kamu akan berjalan lebih jauh dari yang diharapkan oleh guru. Semoga aku bisa melihat hari itu." Suara tua yang lembut itu tiba-tiba terdengar di kepala Soyan saat nyala api mengalir ke dahinya. Tubuh Soyan bergetar saat mendengarnya. Yalo melanjutkan berkata di pikiran Soyan, "Tenang, guru tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari Bone Chilling Flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Setelah kamu terbiasa dengannya, kamu juga akan dapat menggunakan Bone Chilling Flame seperti milikmu. Namun, karena aku telah menyempurnakan jauh sebelumnya, mantra apimu tidak akan bisa menelan dan memurnikannya untuk saat ini. Tentu saja, jika suatu hari nanti aku benar-benar telah mati, segel api di dahimu akan menghilang secara otomatis. Bone Chilling Flame akan menjadi hitam tanpa pemilik. Pada saat itu, kamu dapat memperlakukannya sebagai hadiah terakhir yang diberikan guru kepadamu dan memurnikannya sendiri. Hahaha. Sebagai tambahan,
Cincin tempat aku menyembunyikan jiwaku disebut cincin api tulang. Ada solusi untuk menyelesaikan masalah life-devouring pill dari saudara keduamu itu. Dan ada beberapa hal lain yang aku tinggalkan untukmu. Selain itu, jika kamu akhirnya bertemu dengan teman lamaku, Feng Zunze, kamu dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang kamu katakan, dan dia juga akan membantumu. Meskipun aku telah jatuh ke tangan Hal Ausol, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk memurnikan jiwaku. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, kamu harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum kamu memiliki kekuatan. Kamu tidak dapat mengalami kecelakaan sedikit pun jika kamu ingin menyelamatkan guru dan ayahmu. Hahaha, anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan oleh guru ini. Aku selalu sangat puas denganmu. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Shaoyan, dan segel api berwarna putih secara berdahap muncul di dahi Shaoyan. Cakar tangan pelindungku tiba-tiba menembus tubuh Yalo tepat saat segel api terbentuk. Tubuh roh Yalo dipaksa diseret ke dalam genggaman pelindungku. Kegelapan di langit mulai menghilang dan terlihat cahaya lagi. Semua orang sudah dapat melihat sinar matahari. Pelindungku melihat Shaoyan. Hahaha, bocah, gurumu sudah kutangkap. Kamu juga harus pergi dan menemaninya. Pelindungku melarikan diri dan dikejar oleh Medusa dalam sekejap mata. Dia dengan sangat cepat menuju ke arah Shaoyan sambil tertawa. Namun Shaoyan diam tak bergerak sama sekali. Heberung menarik Shaoyan untuk menghindari pelindungku. Xian berkata, "Bawa dia pergi." Anak kecil itulah yang menahan serangan kuat dari pelindungku dengan tinju kosongnya. Siapa yang bakal mengira bahwa anak kecil yang hanya memiliki kekuatan doang mampu untuk melawan serangan dari pelindungku yang seorang Dozong. Hah, pelindungku itu juga mengeluarkan teriakan terkejut ketika dia melihat bahwa Xian benar-benar mampu untuk memblokir serangannya. Namun, dampaknya Xian sekarang dalam keadaan cukup lemah. Segera Medusa menyerang pelindungmu dengan ganas. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ini adalah spoiler alur cerita Battle to Rock Heaven season kelima episode ke-59 yang akan datang. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai titik ini. Walaupun saya tahu palingan cuma sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Baiklah, saya akhiri sampai sekian saja terkait dengan penjelasan saya kali ini. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.